ya, anak saya itu bilang begini, ayah jangan kelamaan jadi anggota DPR. Semakin lama ayah jadi anggota DPR, itu kalau meninggal nanti ya, pertanyaan malaikat itu akan lebih panjang. Gitu loh. Nah, DPR itu dunia yang riuh rendah, riuh tinggi juga, nggak rendah terus. Kemudian juga dunia yang gemerlap juga. Malaikat atau Allah itu kan kalaupun saya pergi sudah mengirimkan pengganti yang lebih baik, Pak Sandiaga Uno. Berbeda dengan beliau-beliau yang dari lingkungan akademik, dari lingkungan katakanlah hakim juga, misalnya yang dari Mahkamah Agung itu memang berbeda. Ini dari lingkungan berisik nih. Iya, lingkungan berisik, bahkan berisik banget. Ya, gitu. Kalau Pilpres bagaimana nanti? Menarik. Ya, karena saya berasal dari P3. P3 sebagai partai politik itu mengusung, ada dalam koalisi yang mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bagaimana kemudian kalau terjadi itu? Benar kan nih Pak? Nih titipannya Pak Presiden nih, jadi hakim MK nih. Gini, saya kan jadi hakim MK dari jalur DPR. Pak Arsul Sani, selamat datang. Selamat datang Pak. Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih. Kita tepuk tangan dulu dong, Sis. Sekali lagi selamat Pak terpilih. Terima kasih Mas Angga, Mas Aziz. Ini ini sebetulnya buka puasa saya, karena saya sudah 3 bulan ini sebetulnya puasa untuk tidak bicara di media apapun. Wah, berarti ini kita kedatangan tamu istimewa berarti. Istimewa. Iya. Tapi padahal kalau di DPR ini kan ini macan DPR juga nih, Sis. Betul. Iya. Teman-teman kita wartawan di DPR pasti kenal nih. Tapi macan ompong lah kalau di DPR itu. Pak, saya mau langsung tanya nih, ya kan? Kasih yang panas-panas, Sis. Kasih yang panas-panas, ya kan? Ini kok tiba-tiba atau enggak ya? Nanti saya butuh jawaban dari Pak Arsul gitu. Karena selama ini kan lama di politik gitu, tiba-tiba memilih jalur sebagai hakim konstitusi. Yang melatar belakangnya awal saya berubah haluan ini gimana Pak? Apa mentang-mentang anak hukum dulunya? Jadi gini Mas Angga, Mas Aziz ya. Saya ke politik itu juga dulu orang mengatakan tiba-tiba berubah haluan. Saya ini latar belakangnya bukan politisi karir. Saya orang profesional ya. Lawyer profesional, corporate lawyer lah orang itu bilang seperti itu. Kemudian juga saya jadi eksekutif di sebuah perusahaan PMA multinasional ya. Tiba-tiba masuk politik, itu semua orang juga pada kaget. Sama kagetnya dengan tiba-tiba saya dari politik kok ke MK ya. Jadi ini bukan sebetulnya belok arah kehidupan lah begitu ya. Yang pertama kali dari politisi kemudian jadi hakim di MK ya. Sama dengan dari dunia profesional menjadi politisi. Tentu kalau ditanya kenapa ya, kalau jawaban idealnya Mas Aziz ya. Ini jawaban formalnya ya. Jawaban idealnya lah ini ya. Itu tentu kita ingin memberikan kontribusi yang lebih baik lagi lah kepada negara ini ya. Cukup 2 periode di DPR ya, dan kemudian dengan segala pengalaman ya plus minus yang ada di DPR ini kemudian bisa kita katakanlah daya gunakan juga untuk rumpun kekuasaan yang lain, yakni rumpun kekuasaan yudikatif yang bernama Mahkamah Konstitusi. Jadi secara umum sih itu, tetapi memang tidak ada desain dari awal, dari lama bahwa pada akhirnya saya ingin jadi hakim konstitusi, enggak juga gitu loh itu. Tapi ya ini saya pengalaman ngobrol 2 tahun yang lalu Pak, pas COVID itu ngobrol sama Pak Arsul itu, ngobrol via Zoom tuh ya. Zoom itu pas ngobrol sama Pak Arsul itu, Pak saya itu pengen jadi anggota DPR gitu. Tapi jawaban Pak Arsul, saya aja udah mau berhenti jadi anggota DPR, ternyata jadi hakim konstitusi gitu.
pada saat itu tidak terpikir ya belum untuk kemudian ikut proses seleksi hakim konstitusi. Jadi pada saat itu yang ada dalam pikiran saya cukuplah ya 2 periode di DPR, setelah itu kembali ke dunia profesional sebagai lawyer ya. Terus terang saya suka diledeki oleh anak saya. Ya, anak saya itu bilang begini, "Ayah, jangan kelamaan jadi anggota DPR." Oh, Kenapa sih katanya? Semakin lama ayah jadi anggota DPR itu kalau meninggal nanti ya pertanyaan malaikat itu akan lebih panjang. Gitu loh. Nah, jadi itu namanya hisab alam kubur lah kalau di Islam itu gitu loh. Jadi anak saya suka ngeledeki mengingatkan saya dengan begitu ya. Kepikiran terus tuh. Nah, jadi kemudian saya memang berpikir sudahlah saya kembali ke dunia asal gitu ya. Cukuplah. Tentu kemudian saya juga menyiapkan diri untuk juga mengajar sebetulnya jadi dosen. Makanya saya kemudian kan menempuh master kemudian doktor di Inggris selama jadi anggota DPR itu gitu loh. Gitu. Karena dulu pernah ngobrol sama Pak Jimli itu awal-awal menjadi ketua MK. Karena jadi hakim MK itu kan berat. Dalam artian begini Pak, kerjanya itu cuma baca buku aturan aja. Kalau dulu politisi kan enak. Enak dalam artian tuh lebih santai lah dalam dunia politik misalkan. Dan itu akan berbeda jauh dengan dunia di hakim kan. Betul Mas Asis. Kalau di hakim MK juga gini Sis, kalau di politisi DPR banyak tahu banyak ngomong. Nah ini banyak tahu nggak bisa ngomong apa-apa. Itu juga tuh. Iya, itu yang betul nggak salah ya. Jadi kalau orang sering melihat ya dunia politik DPR itu dunia yang riuh rendah riuh tinggi juga nggak rendah terus, kemudian juga dunia yang gemerlap juga. Kan banyak anggota DPR yang memang kaya bukan karena apa-apa gitu kan, mobilnya mewah-mewah kan bagus, banyak juga itu kan. Cek aja parkiran DPR. Nah, cek itu kan parkiran DPR. Nah, sementara dunia yudikatif itu, dunia pengadilan itu memang dunia sunyi. Maka disebutnya juga judicial silent. Diamnya dunia yudisial. Dan memang saya harus siap ya. Ya Mas Angga, Mas Asis tahu lah, hampir tiap hari itu nama saya muncul di media lah. Betul, ya media cetak, media online, ya di TV gitu ya. Tapi kemudian kan saya harus diam, harus mengatupkan mulut. Dan saya sebetulnya sudah latihan itu selama 2-3 bulan ini. Setelah terpilih itu. Tapi kok dilalahnya kok hari ini Merdeka.com malah ngundang. Jadi kan saya jadi harus bicara lagi nih. Itu. Ya ini sebelum resmi dilantik ngomong dulu, abisin. Oke. Karena tadi udah nyinggung soal politik, Pak Arsul. Ini kan P3 ya, saya nyinggung P3 karena P3 itu kan menjadi salah satu partai yang cukup membesarkan nama Pak Arsul lah, banyak dikenal media tadi Pak Arsul gitu. Ini kan P3 lagi struggling nih Pak untuk dalam kontestasi pemilu 2024. Tapi Pak Arsul malah udah selesai gitu di P3. Nanti P3 gimana Pak ini Pak? Insya Allah itu kami di P3 banyak yang punya juga keyakinan, tapi ini sebetulnya bukan sekedar keyakinan, motivasi juga bahwa P3 itu insya Allah dijaga para malaikat juga, gitu loh. Nah, karena Ka'bahnya antara lain kemudian malaikat atau Allah itu kan kalaupun saya pergi sudah mengirimkan pengganti yang lebih baik, Pak Sandiaga Uno. Nah, jadi kan insya Allah kan kalau ibarat kita pakai bahasa pasar modal nilai kapitalisasinya Pak Sandi Uno itu akan jauh lebih besar dari saya. Jadi mestinya tidak struggling lagi. Itu. Karena hasil dari survei kan prediksi P3 agak lumayan berat soalnya Pak. Jadi kalau kita bicara survei, kita buka kembali survei itu kan mulai muncul di pemilu 2004 begitu juga ada pilpres langsung itu kan. Nah saya selalu mengamati paling tidak di 3 pemilu terakhir 2009, 2014, 2019 itu survei P3 itu nggak pernah di atas ambang batas.
Ya, selalu tapi buktinya P3 di 3 pemilu itu tetap eksis itu, ya. Nah, saya suka sampaikan ke teman-teman, jangan terlalu pesimis lah dengan hasil survei. Bacanya itu harus begini kalau hasil survei P3. Hasilnya berapa, margin errornya berapa. Nah itu ditambahkan, nah itu kira-kira P3 segitu. Jadi kalau hasil surveinya 2,5%, ya margin error survei itu kan rata-rata 2,8, 2,9. Insya Allah itu P3 masih eksis. Bahkan ketika margin errornya itu dibelah 2 pun kalau masih di atas 4%, itu artinya P3 masih aman. Jadi kalau bicara survei itu bukan cuma sekarang saja. Dari 2009 ya kalau lihat survei P3 ya mau bahkan lembaga yang kita sering rujuk sebagai netral itu seperti Litbang Kompas, CSI ya segitu, bahkan kadang-kadang 1, sekian gitu loh. Nah itu maka saya selalu katakan sama teman-teman, survei itu jangan diimani. Tapi juga jangan kemudian nggak mau baca survei, nggak juga gitu. Itu jadikan jadi pelecut lah untuk kita bisa bekerja lebih keras. Tapi Pak Arsul ini berarti keren, langsung penggantinya tuh Sandiaga Uno. Iya. Ya kan, walaupun juga pemain cabutan dari partai sebelah tuh. Gitu ya. Lah sekarang ini kan olahraga itu bukan cuma cabutan, naturalisasi bahkan. Gitu loh. Berarti meninggalkan P3. Berarti Bapak udah langsung lepas Pak ya sekarang posisi. Jadi saya kalau meninggalkan partai itu nggak pertama meninggalkan DPR dulu. Saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri dari DPR dan MPR itu 4 Desember tahun lalu ya. Kemudian disusul pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Ketua Umum 1 DPP P3 dan anggota partai itu kalau tidak salah di 27 Desember yang lalu. Jadi sudah lepas. Saya sekarang orang bebas ini. Orang bebas. Itu ya. Nah, kalaupun masih ke DPR itu ya masih menyelesaikan beberapa pekerjaan, catatan-catatan yang itu akan saya sampaikan kepada teman-teman saya lah di Komisi 3 lah itu loh. Oke, karena udah lepas sudah nanti berarti dalam pekan-pekan ini Pak ya yang akan dilantik sebagai Hakim Konstitusi. Pak, bicara soal MK Pak. Ini akan lebih panas nih. Iya, bulan-bulan ini kan sedang ada turbulensi di MK ya Pak ya. Serangan di MK itu begitu kuat gitu terkait dengan putusan MK kemarin gitu. Pak Arsul melihatnya MK sekarang bagaimana? Ya, jadi pagi tadi ya Mas Aziz, saya kebetulan hadir diundang ya untuk mendengarkan penyampaian laporan tahunan tahun 2023 oleh Pak Ketua MK ya. Yang menarik dari apa yang disampaikan Pak Ketua MK itu tadi dikatakan bahwa yang namanya modal Mahkamah Konstitusi itu public trust, kepercayaan publik. Betul. Ya. Bukan uang ya. Bukan juga katakanlah termasuk anggaran dan lain sebagainya, tapi public trust. Maka yang namanya kepercayaan publik itu ya menjadi pondasi hal yang penting bagi MK. Nah, persoalannya kan kemudian dari katakanlah putusan MK nomor 90 yang merubah tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden itu kan kemudian direspon secara negatif oleh masyarakat, dan itu kelihatan dari menurunnya trust kepada MK dari beberapa lembaga survei. Jadi memang itu harus kami sadari semua lah ya. Saya kira para yang mulia yang ada di MK saat ini dan seluruh jajaran itu juga menyadari bahwa ada penurunan public trust, dan itu kemudian menjadi tantangan, itu harus dinaikkan. Saya kemudian kalaupun nanti sudah
efektif di sana, itu juga harus menjadi bagian ya yang bisa ikut untuk menaikkan public trust, bukan ikut kembali menurunkan. Nanti punya tugas berat ya Pak ya. Tidak ringan lah yang jelas tugas itu. Pak, itu. tapi di MK sendiri kita tahu karena kemarin juga ada ethics. Banyak kasus korupsi. Di MK. Di Komisi 3 tahu sendirilah sampai ribut-ribut lah ya kan. Nah, kasus korupsi gimana maksudnya? Pernah ketua MK. Oke. Oh iya, Pak Akil zaman itu, terus Pak Patrialis Akbar. Iya kan? Betul. Nah, kondisi ini juga kan akan jadi tantangan tersendiri Pak. Apakah itu melihatnya bagaimana tuh Pak nanti? Ya kan gini, kita itu mau berperilaku menyimpang termasuk korup atau tidak, dan kemudian selain korupsi kan biasanya hal-hal yang terkait dengan moral ya, soal perempuan dan lain sebagainya itu kan hal-hal yang secara tradisional itu kan memang merupakan tantangan bagi pejabat publik kan kayak begitu. Itu kan harus kembali kepada diri kita ya. Itulah yang tadi saya ingatkan diingatkan oleh anak saya tadi. Itu sebetulnya saya menangkap bahwa anak-anak zaman sekarang kan juga membaca, mengikuti media, termasuk media sosial ya. Dia begitu melihat kasus-kasus katakanlah korupsi yang melibatkan anggota DPR, khawatir juga dong sama ayahnya. Gitu loh. Ditanya Pak kadang. Tidak ditanya, tetapi itu kan tercermin ketika dia bilang sudahlah jangan lama-lama jadi anggota DPR, kira-kira kan begitu message-nya. Itu sebetulnya anak-anak saya yakin salah satu faktornya itu tadi. Ya anak saya kebetulan yang dua itu kan sudah bekerja di dunia profesional juga. Jadi kan pasti walaupun tidak bukan bidang politik, tapi juga tidak kemudian meninggalkan sama sekali tidak mengikuti kan enggak juga. Jadi itu. Nah, saya selalu yakinkan ayah menjaga diri soal itu. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan ke depan juga jangan. Ya. Selama 2 periode jadi anggota DPR saya tidak pernah dipanggil KPK atau Gedung Bundar dan segala macam gitu. Diundang KPK sering jadi narasumber gitu loh ya, tapi kalau dipanggil untuk dalam kasih keterangan atau kasus dan mudah-mudahan janganlah karena itu hal yang jangan. Nah kebetulan tadi saya katakan latar belakang saya ini dunia profesional dan kemudian perusahaan dari perusahaan PMA saya itu public listed company di New York Stock Exchange ya. Jadi kita itu memang sudah sangat ditekankan 2 undang-undang di Amerika, yaitu FCPA, Forum Corrupt Practices Act, ya. Itu tuh, nah, ya kan 17 tahun dicekokin itu terus, sama ada undang-undang Sarbanes-Oxley itu termasuk hal-hal yang terkait dengan persoalan benturan kepentingan. Yang saya lihat itu tadi beberapa lah ya teman masyarakat sipil, pengamat juga mengingatkan saya juga untuk jangan sampai kemudian terjadi benturan kepentingan ketika saya jadi hakim MK. Nah, ini itu soal kepentingan ini nih. Karena ini kan terkait kalau sebagai politisi sudah lulus lah Pak ya. Sudah lulus dalam menjaga integritas sebagai politisi. Nah, ini nanti Pak Arsul itu dalam menjaga integritas sebagai hakim. Pasti godaannya kan juga namanya juga pejabat negara, tetap walaupun dalam bidang yudikatif. Ketika itu untuk membentengi diri ini yang sudah dilakukan sama Pak Arsul lah Pak. Saya nggak mau ketemu pengusaha nggak mau apa gitu. Boleh share Pak? Ya, kalau itu nanti sudah resmi mengucapkan sumpah, tentu semua itu harus diputus. Tetapi kan sekarang ini kan persiapan menuju ke sana harus dilakukan. Ya, saya pertama mengundurkan diri dari law firm di mana saya punya andil di situ, punya saham lah, begitu. Saya harus mundur, meskipun law firm saya itu corporate, ya, tidak ngurusi perkara di MK, ya. Tetapi oke lah, supaya jangan menimbulkan curiga, ya, maka lebih bagus saya mundur, berhenti saya keluar lah, ya, dari partnership yang ada itu satu. Yang kedua, saya mundur juga sebagai wakil ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi.
Itu loh. Ya, yang kebetulan di bawah pradinya Pak Oto Hasibuan. Ya. Saya mundur juga. Saya mundur juga dari beberapa CSO ya, Civil Society Organization lah, lembaga ya LSM lah sebut saja begitu ya. Itu supaya agak jauh lah dari konflik kepentingan. Nah, itu kan kayak begitu. Nah, yang berikutnya, saya alhamdulillah terbantu karena istri saya itu kebetulan komisioner Komisi Yudisial. Jadi kan soal kode etik hakim segala macam itu kan juga ada yang ngawal juga di rumah kan seperti itu. Nah, jadi ya sudah diinikan. Maka saya juga sampaikan nanti saya begitu menjabat, saya tidak akan pernah melayani telepon ataupun WA, SMS yang ngomongin perkara. Nggak mau saya. Itu seperti itu. Tapi kalau saya WA ngucapin selamat lebaran, iyalah. Kalau itu kan yang tidak boleh ngomongin perkara. Betul. Gitu loh. Pak, kami sedang ajukan GR judicial review terkait undang-undang ini, Pak, mohon dibantu. Pasti nggak akan saya jawab. Itu loh. Itu. Kalaupun saya jawab terima kasih, salam sehat, gitu loh. Saya pasti nggak. Jadi mohon maaf kalau itu. Tapi kalau mengucapkan Pak apa kabar gitu kan, saya mau nyunatin anak, kalau ada waktu datang, ya itu pasti saya jawab lah yang seperti itu. Gitu loh. Itu loh. Yang kedua, saya juga nggak akan ngumpul dengan para lawyer lah. Karena di antara komunitas lawyer itu pasti mungkin kan ada yang jadi kuasa hukum. Iya benar. Iya kan? Di MK. Nah, jadi mendingan tidak. Saya tidak lagi ngopi-ngopi, apalagi dugem lah ya kan? Gitu ya. Dengan komunitas lawyer maupun komunitas politisi nggak akan seperti itulah. Itu loh. Itu kan harus ada di dunia sunyi. Itu. Jadi kayak jadi anak introvert dulu gitu. Nah, iya. Kalau saya kebetulan Mas Angga, Mas Aziz nggak main golf. Jadi insya Allah nggak akan ada ketemu siapapun juga di bisik-bisik di lapangan golf gitu kan. Dengan melepas itu semua gitu kan. Itu kan kalau yang sudah biasa kan berat juga loh, Pak. Privilege loh, Pak. To be honest, waktu saya dari dunia profesional ke DPR, itu total take home pay saya bulanan itu turun setengahnya. Jadi di MK nanti? Bukan, dari dunia profesional kan saya katakan tadi, saya kan eksekutif di sebuah PT PMA yang multinasional, masuk ke DPR, gitu ya. Itu sudah turun lebih dari setengahnya, gitu loh. Nah, saya belum tahu, tapi kan kita bicara hidup ini, Mas Angga, Mas Aziz, bukan soal duit lah. Ada kepuasan-kepuasan lain yang barangkali ya itu kita capainya bukan dengan katakanlah membayar, membeli atau dengan transaksi yang sifatnya uang lah, kan seperti itu. Betul, Pak. Nah, jadi kalau itu enggak memang berat, tapi menurut saya dibandingkan dengan ketika saya dari dunia profesional ke DPR, kalau in term of financial status, artinya status pendapatan, itu ini nggak akan banyak lah, karena kan kalau pejabat negara itu ada standarnya juga, bisa jadi berkurang tapi ya nggak banyak-banyak amat, atau bisa lebih. Saya nggak pernah sampai sekarang belum tanya-tanya sih nanti berapa sih gaji dan tunjangan hakim MK itu. Saya sampai sekarang nggak tahu saya. Itu loh. Kayak karyawan baru sih. Iya. Take home pay-nya berapa ya Pak Presiden? Nah, gitu loh. Karena menurut saya ketika kita masuk ke DPR, ke jabat publik ya, ketika masuk ke mana MK itu kita udah nggak selesai ngomong seperti itu. Kalau dulu saya waktu di dunia profesi ada sebuah perusahaan go public lah, ya, minta jadi anggota komite audit atau komisaris independen. Saya tanya, honornya berapa? Gitu loh. Itu loh, wajar lah. Kalau di dunia swasta memang harus begitu. Kalau yang nggak begitu malah aneh, bin ajaib menurut saya. Gitu loh. Itu. Saya dulu soalnya ini cerita ya. Punya pengalaman waktu saya direktur itu. Ya kan, ada dari perusahaan lain manajer mau ngelamar. Saya bilang,
Anda gajinya berapa dan ekspektasinya berapa gitu loh. Dia bilang, terserah Bapak, ini Pak slip gaji saya terakhir. Nah, menurut saya salah yang begitu kalau di dunia swasta. Nggak boleh begitu. Langsung tembak. Iya, saya ditanya itu bilang saya expect sekian dong Pak. Posisi saya sekian. Kalau ini kok malah dikasih slip gajinya berapa gitu loh. Jangan-jangan WA ke hakim konstitusi lain dapat take home pay berapa? Enggak lah. Jadi kalau buat saya berkecukupan aja itu sudah kita syukuri. Saya benar-benar ya boleh ditanya lah sama Pak Sekjen. Saya tidak pernah bertanya sampai sekarang itu nanti berapa sih, dapat tunjangan apa saja lah gitu loh. Bahkan dari sekarang saya katakan, kalaupun ada fasilitas rumah dinas Pak Sekjen, saya tidak akan menempati karena yang sekarang saja saya enak di rumah saya karena tetangga saya itu masih kebanyakan orang Betawi, jadi kita masih interaksi dengan masyarakat itu masih enak. Itu pun kan bukan di daerah elit ya, di Bekasi lah, di Jati Bening gitu loh. Jadi KRT Pak, jangan-jangan Pak. Loh, saya itu pernah bersama Mas Pramono Anung itu pernah jadi pejabat publik yang pejabat politik yang tidak pernah dicita-citakan orang, ketua RT di komplek Jati Bening Estate. Itu Mas Pram waktu itu di sekitaran Blok E dan blok lainnya, saya di Blok G lah. Itu. Dan kalau di perumahan itu jadi RT itu baru kemudian bisa pensiun karena saya kabur pindah rumah jadi terpaksa diganti. Itu loh. Jadi Pak, tapi kalau menjadi hakim MK gitu sebenarnya nggak, walaupun sunyi tapi nggak kaku-kaku banget kan, bukan berarti nggak bisa dengan agak luas dikit gitu, atau memang dijaga banget sekarang gini, code of conduct-nya? Ya karena kan begini, yang paling penting itu yang harus dijaga itu kan dua prinsip, yakni prinsip independensi, yakni independen itu kan termasuk tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, oleh teman, oleh istri, oleh kekuasaan gitu ya. Dan yang kedua prinsip imparsialitas, tidak boleh parsial, tidak boleh kita itu memihak, tidak boleh kita itu prejudice, ya, karena ini dulu lawan politik saya di pilpres di kemudian, saya kemudian sudah belum memandang sebelah mata atau punya pikiran bahwa dia ini pasti nggak benar atau akan harus kita kalahkan, nggak boleh begitu saya kira. Ya, jadi tetapi di luar itu menurut saya pergaulan biasa, dan saya lihat misalnya ya yang paling sering itu kita di social function lah, di undangan kawin kita interaksi biasa saja. Saya dengan misalnya Prof. Saldi Isra lah, ya wakil ketua MK sekarang, kami itu sudah kenal sejak lama. Tapi begitu beliau menjabat di MK, ya, saya ada di DPR, saya kebetulan selama di DPR itu juga kuasa hukum tetap DPR untuk di MK juga. Ya, saya nggak pernah kemudian WA-WA-an yang ngomongi perkara atau apa. Kalau WA-an tadi selamat ulang tahun, gitu loh, selamat Lebaran, gitu, selamat tahun baru, ya biasa aja seperti itu. Pak, ini masih nyambung sama Roy itu. Jadi kalau Pak Arsul gitu melihat ini, tapi bukan pertanyaan seperti Capres kemarin soal standar moral dan etik, Pak. Kemarin kan sempat ramai juga ditanyakan di debat Capres itu soal standar moral dan etik itu sebagai seorang hakim konstitusi. Kalau tadi Pak Arsul juga sudah menjelaskan sebenarnya detail soal akan melepas banyak hal, membatasi juga komunikasi yang berkepentingan gitu. Ada hal lain lagi nggak Pak soal standar moral dan etik itu, Pak? Atau mungkin Pak Arsul punya misalnya standar moral etik sebagai hakim MK di level 2, Pak Arsul pengen ke 5 gitu. Saya kira begini, hakim itu makanya kita panggil dia bukan yang terhormat, yang mulia. Standarnya itu memang harus lebih tinggi dari profesi, posisi jabatan publik yang lainnya, ya. Itu memang mau tidak mau seperti itu, dan tentu saya tidak memungkiri itu tantangan juga buat saya, ya. Nah, tapi kan kita ini kan nggak sendirian. Ada 8 hakim MK lainnya. Ada juga MK-MK
Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalau saya ini orangnya, kalau mau melakukan sesuatu yang menurut saya ini berpotensi abu-abu in between, saya lebih bagus tanya. Jadi itu yang akan saya lakukan. Saya bilang, kan saya bisa bertanya, Yang Mulia atau Pak Ketua MK, kalau begini itu secara etik ya, pas apa tidak? Itu. Nah, jadi itu ada hal-hal yang sudah jelas. Misalnya ya, kalau kita ngajar kan secara etik kan tidak masalah itu secara aturan misalnya. Tapi kalau yang kita ajarkan itu mengomentari putusan atau perkara yang sedang berjalan itu ya tidak boleh, gitu loh. Nah, ada yang tetapi kalau hal yang in between itu tadi abu-abu, kalau saya yang akan saya lakukan, saya minta pendapat dari yang lain atau minta pendapat dari mahkamah etiknya itu ya, untuk memastikan bahwa yang saya lakukan itu tidak masuk dalam kategori melanggar. Atau misalnya kan kadang-kadang susah juga karena dadaan itu. Saya nanti akan mohon kepada para Yang Mulia yang lain supaya ikut juga menjaga kita. Bagaimanapun saya ini orang dari lingkungan politik. Orang lingkungan politik itu kan biasa responsif ya kadang-kadang lebih gampang jeplak lah begitu kan. Nah, jadi kalau ada kemudian katakanlah yang itu dianggap gak pas, kita juga harus membuka diri untuk katakanlah diingatkan oleh koleha-koleha kita di sana. Itu. Jadi awal itu langsung kok bisa komunikasi ke semua itu Pak ya? Saya memang itu yang akan saya lakukan karena buat saya itu terus terang Mas Aziz itu kebutuhan. Karena saya menyadari saya dari lingkungan politik, ya berbeda dengan beliau-beliau yang dari lingkungan akademik, dari lingkungan katakanlah hakim juga, misalnya yang dari Mahkamah Agung itu memang berbeda. Ini dari lingkungan berisik nih. Iya, lingkungan berisik bahkan berisik banget. Gitu loh. Oke, ngomongin soal berisik banget itu saya ngomongin politik. Iya. Pak Arsul ini nanti masuk diangkat sebagai hakim MK itu kan di saat tahun politik nih Pak. Ya. Pak Arsul background sebagai politisi dari P3. Iya. Apalagi nanti pasti akan ada sengketa pemilu. Iya. Ini nanti bagaimana nanti Pak Arsul di dalam sebagai hakim konstitusi untuk mengadili sengketa pemilu. Kalau boleh curiga gitu Pak ya, ini jangan-jangan Pak Arsul nih titipan presiden atau titipan dari P3. Gitu ya. Ya kalau boleh curiga. Banyak curiganya banget. Iya. Curiga itu menurut saya atau mempertanyakan itu memang dasar lah ya. Keharusan memang dalam negara demokrasi supaya yang menjabat itu teringatkan gitu loh. Nah, yang nggak boleh itu kan memfitnah, menjudgment gitu. Tapi kalau mempertanyakan sebagai artikulasi kecurigaan, menurut saya sebuah keharusan malah. Nah, jadi saya pertama yakin MK itu secara sistem itu sudah terbangun dengan baik, termasuk sistem etiknya. Ya. Kalaupun ada kemarin kasus itu, ya itu kan setelah sekian tahun baru ada satu kasus lah, ya dibandingkan misalnya dengan institusi yang lain, gitu ya. Nah, saya tentu kalau dari apa yang saya pikirkan, pertama ini kan sebentar lagi pemilu dan kemudian tidak tertutup kemungkinan, artinya potensinya cukup besar akan ada yang namanya PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, ya itu tadi ya. Nah, saya berharap kalau yang mengajukan permohonan atau yang menggugat itu P3 atau caleg P3 atau yang digugat itu hasil atau kursinya P3 atau caleg P3, maka mestinya saya tidak ada di dalam perkara itu. Tidak ikut memeriksa dan memutus. Saya akan minta seperti itu. Ya. Pertanyaannya kemudian saya tahu ini banyak ditanyakan juga oleh sejumlah kalangan. Kalau pilpres bagaimana nanti? Menarik. Ya. Menarik. Kenapa? Karena
Saya berasal dari P3. P3 sebagai partai politik itu mengusung, ada dalam koalisi yang mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bagaimana kemudian kalau terjadi itu? Nah, pertama perspektif saya bisa jadi perspektif saya itu nanti terkoreksi oleh para yang mulia yang lain. Ya. Tapi dalam perspektif pribadi saya, pertama saya melihat baik Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan juga paslon lainnya itu tidak ada kader P3. Ya. Nah, jadi kan hubungannya juga jaraknya sebetulnya cukup jauh. Tapi kan P3-nya ikut ngusung Pak Arsul. Tapi ada di koalisi itu. Nah, ada di koalisi itu loh. Nah, untuk terkait soal ini, saya akan tentu bertanya dan menyerahkan kepada 8 yang mulia hakim konstitusi yang lain. Kalau nanti 8 atau mayoritas dari 8 hakim konstitusi mengatakan dalam kasus ini pun, dalam sengketa pilpres pun, Pak Arsul tidak ikut memeriksa mengadili, saya akan sami'na wa atokna. Saya akan tunduk dan patuh pada keputusan. Itu untuk menunjukkan bahwa saya tidak punya keberpihakan, preferensi terkait dengan paslon pilpres yang katakanlah sedang memperjuangkan atau dipersoalkan perolehan hasil suaranya di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang paling penting Mas Aziz menurut saya ini jangan kita yang memutus atau kita yang ngotot kita mau itu, tapi kita kembalikanlah para yang mulia itu kemudian menetapkan apa terkait dengan itu. Kalau kemudian itu tadi menetapkan, Pak Arsul nggak masalah kalau yang ini itu, atau menetapkan boleh ikut meriksa tapi nggak ikut rapat permusyawaratan ini misal itu berandai-andai, saya tetap akan taati apapun. Saya masuk ke dalam satu organisasi yang sekali lagi etiknya itu harus kita jaga dan harus kita taati dengan standar yang lebih tinggi daripada katakanlah di lembaga negara yang lain. Artinya biasanya kalau sebelum melakukan sidang itu juga sudah ada kesepakatan Pak antar hakim ya? Jadi sepemahaman saya sebelum perkara itu mulai diperiksa dan lain sebagainya itu juga ada rapat permusyawaratan hakim. RPH, tapi bukan RPH untuk mengambil keputusan loh, tapi RPH misalnya untuk menetapkan bagaimana kemudian proses persidangan, proses pemeriksaan itu akan dilakukan. Nah, di sanalah saya kira kemudian bisa diputuskan. Itu. Jadi batas rambu-rambunya jelas itu Pak. Kalau buat saya ini harus jelas dan buat saya sendiri adalah itu tadi. Kalau P3 saya tidak ikut. Kalau soal pilpres, monggo keputusan para yang mulia yang lain yang berdelapan itu apa? Itu loh. Itu. Ya memang PR-nya berat sih Pak setelah pemilu nanti kalau nggak tahu ada putaran pertama, putaran kedua, kemudian ada pilkada ya Pak pas langsung tahun-tahun ini kan semuanya. Ya itu akan terus berlanjut. Nah pertanyaannya lah kalau undang-undang bagaimana? Ya nanti kan begini, yang namanya hakim MK yang berasal dari DPR itu kan bukan hanya saya. Pak Mahfud MD itu dari DPR juga. Betul. Dulu Pak Akil dari DPR. Kemudian ada anggota DPR yang jadi hakim MK tapi dari jalur pemerintah. Pak Hamdan Zulfa dan Pak Patrialis Akbar. Nah, jadi itu kan sebetulnya sudah ada contohnya itu ya. Ya saya akan mengikuti saja Tentu saya ngikuti yang baik lah Pak Mahfud dan Pak Hamdan Zulfa lah. Baru saya mau tegasin itu tapi ngikutin yang baik-baik ya Pak gitu. Gitu loh. Itu. Kalau gue pengen nanya lagi sih Sis. Tadi sih tegasin nih soal curiga nih Pak Bener kan nih Pak? Nih titipannya Pak Presiden nih. Jadi hakim MK nih. Gini, saya kan jadi hakim MK dari jalur DPR. Itu loh. Melalui sebuah proses seleksi. Dan yang menyeleksi itu kan adalah representasi dari partai-partai yang mengusung tiga paslon sekarang berbeda-beda. Tentu yang paling besar ada PDI Perjuangan yang mengusung Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Ada Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, gitu kan.
yang di mana yang mengusung Pak Prabowo Gibran. Kemudian ada PKB, Nasdem, itu kan PKS di mana mengusung Amin. Itu loh. Semuanya sepakat. Saya menyepakati saya. Jadi tidak berbasis pengambilan keputusannya dengan voting, ya kan? Artinya mereka tentu kalau misalnya menganggap saya ini titipannya Pak Jokowi, saya nggak yakin yang partai-partai yang mengusung Amin itu akan setuju, gitu loh, itu loh. Saya nggak yakin itu, gitu loh. Tapi kan faktualnya 9 fraksi yang ada di sana itu kan sepakat. Itu kan artinya teman-teman di sana kalau ditanya kenapa kok yang dipilih Pak Arsul, ya saya nggak bisa jawab lah, nanti saya kegeeran lah, itulah menjawab itu. Siap, Pak Arsul, terima kasih banyak, udah banyak cerita. Terima kasih. Semoga amanah menjalankan tugas barunya sebagai Hakim MK. Iya, doanya Mas Angga, Mas Aziz, gitu loh. Yang paling penting doa dan nggak apa-apa juga saya harus diingatkan, gitu loh. Kalau memang ada yang nggak pas, gitu loh. Kok saya Hakim MK kok misalnya dugem atau ngopi di itu harus ditegur juga kan. Tapi ngopi di kantor Merdeka boleh kok Pak. Gitu. Nah itu dia malah bahaya kalau saya sering datang ke Merdeka ini. Pak Arsul, terima kasih banyak. Makasih Mas. Pak Arsul, terima kasih. Sahabat Merdeka, terima kasih. Terima kasih.